Udah nih? Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Habib dan Cing. Apa kabar, Bib? Alhamdulillah baik, Cing. Apa kabar, Cing? Baik, alhamdulillah. Sibuk terus kayaknya Habib ini. Aduh. Eh? Biasa, Cing. Habib mah populernya Ramadan doang, Cing. Bulan rame ya. Bulan rame Bulan kita. rame Ramadan sama Maulid Nabi, Cing. Iya. Itu pun Maulid Nabi separuh, Cing. Iya, tapi yang kan mau sama Maulid doang. Iya sih. Kalau enggak ya ada yang bilang bid'ah juga sih. Iya. Tapi hari-hari besar Islam itu kayaknya hampir ada setiap tahun jadinya, Bib. Kan banyak. Setiap bulan maksudnya. Setiap bulan. Setiap bulan, Sepanjang betul. tahun tuh selalu ada yang diperingati kan. Iya, tapi ibarat kata panen rayanya kita di bulan Ramadan. Iya, benar. Karena sebulan penuh. Iya. Tapi ngomong-ngomong, kadang ada orang yang dia gak setuju maulid, tapi setuju berkahnya maulid. Nah, iya. Datang Urusan untuk bacaannya dia gak mau. benar. Urusan Berkatnya mau. iya, mau, iya. Padahal lu maulid biasanya titik perbedaannya tuh soal beri berkatnya itu. Tapi kadang-kadang ada juga yang maulid yang akhirnya orang sibuk beberes untuk berkatnya, Bib. Sehingga pada saat ceramahnya atau tausiahnya itu kadang-kadang suka pada nggak konsen. Iya. Apalagi suka gini nih, ini yang salah fatal. Jadi berkat itu dibagikan ketika doa. Nah, benar. Jadi udah baca maulid, terus setelah baca maulid doanya kan diakhirkan. Terus masuk ceramah kan. Nah, setelah ceramah selesai baru kemudian dibaca doa. Nah, baca doa itu sambil bagiin berkat. Iya. Pertama, baca doa bukan backsound sebenarnya. Iya. Jadi tolong bukan backsound kegiatan ya. Iya, biasanya kan orang kalau udah kegiatan selesai backsound lagu. Ini bukan backsound, tolong diperhatikan. Kemudian yang kedua, intinya satu majelis kata Nabi dalam salah satu hadisnya itu adalah doa. Bukan ceramah. Intinya satu majelis itu bukan justru ceramah. Di doanya ya. Justru pada doanya. Maka seharusnya perhatian terbesar dari suatu majelis itu doanya yang di akhir itu. Iya. Nah, pada akhirnya ya terserah deh gimana caranya. Apa doa di depan baru itu ceramah, atau doa tapi makanan nggak dikeluarin tetap gitu. Itu atau penting. Makanan pakai gosen. Iya, pakai gosen. Bisa ya. Jadi nggak bagi-bagi di situ. Nggak gitu. dibagi di situ. Udah ulang, ada di rumahnya ada masing-masing. di rumah masing-masing. Iya. Padahal berdoa aja sebenarnya ada adabnya kan. Bagaimana kita berdoa, harus konsen, harus merendahkan hati kita. Iya. Kalau nggak salah sudah sempat kita bahas tuh, harus merasa bahwa kita ini dalam nafsi, mendolimi diri sendiri. Jadi penuh dengan kerendahan hati plus kerendahan diri bahkan. Kalau rendah diri di sesama manusia memang nggak boleh. Lebih negatif ya konotasinya ya. Iya, tapi kalau di depan Allah, karena Allah Tuhan kita dan sesembahan kita, rendah diri kita. Nah, itu adabnya. Kemudian yang kedua itu di antara adab doa itu jangan mendikte sama Allah. Boleh nyebutin detail. Ya Allah, saya pengen mobil sedan merek ini tahun sekian. Ya Allah. Berapa cc? Iya, boleh ya. Iya, kayak yang punya si Fulan. Ya Allah, nggak apa-apa. Tapi tetap ujungnya tawakal. Jangan, wah kalau nggak dikasih itu kita jadi ngambek sama Allah. Nah, itu yang disebut dengan mendikte. Ngasih deadline? Nah, apalagi ngasih deadline. Soalnya bulan depan saya udah mau tunangan, ya Allah, nggak enak sama calon saya kalau nggak bawa mobil. Ya. Aduh. Udah dikasih jodoh, minta mobil. Iya. Jadi adab-adab doa juga ada tuntunannya. Jadi siapa tahu cara kita berdoa itu yang membuat lama dikabulkan. Iya, bisa jadi. Bisa jadi itu ya. Bisa jadi tidak ada adab. Artinya dia tidak memenuhi unsur-unsur untuk dikabulkan. Kayak kemarin kita bahas kan. Qul a'udzu birabbin falak, al-falak, dan an-nas, qul a'udzu birabbin nas. Itu muawwidatain. Dua surat untuk menangkal diri kita dari segala bentuk sihir, sikap iri orang lain kepada kita. Tapi kalau dia dibaca tanpa keyakinan pada qul huwallahu ahad, bahwa Allah itu satu, esa, tauhid, maka ya perlindungan itu gak ada gunanya. Iya. Berarti harus akidahnya dulu kita kuatkan. Akidahnya dulu. Nah, begitu juga doa. Walaupun sudah doa, tapi gak ada adabnya, gak ada keyakinannya sama Allah. Karena
kalau orang berkeyakinan penuh pada Allah, pasti dia beradab. Sama orang tua aja kita beradab, apalagi sama Allah gitu. Jadi kalau nggak beradab sama Allah, jangan-jangan kita memang nggak begitu yakin gitu sama Allah gitu. Jadi memang itu yang menyebabkan akhirnya doa nggak dikabulkan. Sedangkan Allah sudah berjanji gitu. Oni astajib lakum. Kalau kamu berdoa kepada saya, pasti saya kasih. Kabulkan. Pasti sudah. Allah janji itu. Jadi seharusnya kalau doa kita menurut kita nggak dikabulkan, introspeksi diri. Ada yang salah dari cara kita berdoa kah? Iya, atau jangan-jangan diganti gitu. Diganti dengan yang lebih baik. Karena asa antu hibbus syai'an wa huwa syarrun lakum. Kadang yang kita minta itu kejelekan, makanya karena Allah rahmat, penuh kasih sayang kepada kita, jangan minta mobil. Lu kalau punya mobil ntar sombong lo. Benar. Udah deh, motor aja deh. Iya. Gitu. Nah, itu seharusnya setiap doa kita yang menurut kita tidak diterima, itu harus introspeksi kepada diri. Bukan malah suuzon kepada Allah. Iya. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan surat masih cool nih depannya. Al-Kafirun. Kuliah kalau saya nyebutnya kuliah. Ini saya ingat ini favorit juga antara kuliah sama kulhu. Setiap maghrib saya hampir pernah bahkan punya pemahaman jangan-jangan kalau maghrib harus baca kuliah dan kulhu. Karena imamnya baca itu. Iya, karena ayah saya kalau maghrib kan saya tuh waktu kecil-kecil kalau di rumah jamaah, bokap yang jadi imam dan selalu kuliah dan kulhu. Khusus di maghrib. Emang itu ada tuntunannya atau enggak sih? Sependek yang saya tahu enggak sih. Enggak ya? Enggak ada tuntunan tertentu kecuali di sholat witir. Kalau di sholat witir di 3 rakaat terakhir di sholat tarawih biasanya di rangkaian sholat tarawih memang ada tuntunannya untuk baca 4 surat kul ini. Ya. Pertama Al-Kafirun, kemudian selebihnya 3 surat kul itu selain yang Al-Kafirun digabung jadi dalam satu rakaat dalam satu rakaat yang sama. Oh ya, berarti cuman karena kebiasaan bokap aja yang kuliah sama kulhu. Jadi waktu kecil ngerasa kalau salat maghrib kayaknya kuliah dan kulhu dah gitu. Iya, kayaknya bokap agak sibuk makanya ambil kul aja. Iya, kul yang ini, yang pendek-pendek ya. Sampai kita begini. Iya, Al-Kafirun itu kalau di yang saya lihat di ini adalah surat ke 108. Surat ke 108. 109 dalam susunan Mushaf Utsmani. Dari 114 surat. Ya. Tapi kalau dari segi turunnya dia surat ke-19. Surat ke-19. Dia surat ke-19. Kayaknya masih Makiyah itu ya. Surat secara umum ulama menyebutnya ini surat Makiyah. Karena konteksnya juga kan ajaran tentang tauhid. Iya. Jadi karena itu sebagian kecil menyebut ini Madaniyah, tapi itu memang tidak populer dan ditolak oleh sebagian besar ulama. Karena ini juga jelas kan isinya tauhid dan semua surat tauhid itu sifatnya makkiyah. Ya. Nah, ini asbabun nuzulnya gimana nih, Bib? Sebelum asbabun nuzulnya, kita bahas dulu namanya, Cing. Menarik nih. Al-Kafirun. Nah, Al-Kafirun ini artinya orang-orang yang kafir. Nah, menariknya Allah itu katakan orang-orang kafir itu bukan hanya orang yang tidak menyembah Allah. Bukan hanya orang yang non-muslim. Tapi di dalam banyak sekali ayat Al-Quran, Allah itu menyebutkan sifat orang-orang yang kafir itu menarik sifat orang yang tidak berakhlak sama dengan sifat orang yang tidak berakhlak. Sifat orang yang buruk kepada sesama manusia. Walaupun dia muslim. Berarti dia punya sifat-sifat orang kafir. Pertama, misalnya Allah katakan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Lawan katanya kafir itu syukur. Jadi kafir itu orang yang tidak bersyukur. Jadi walaupun muslim kalau nggak bersyukur itu berarti dia cosplay jadi orang kafir. Dia lagi cosplay jadi orang kafir. Nah, kemudian dalam surat Luqman ayat 32, kafir itu disifati sebagai orang yang tidak setia. Termasuk yang selingkuhan. Nah, orang selingkuhan, orang nikung job
orang lain, ya. ya banyak itu ya. Nah, itu berarti dia sedang kafir tuh, minimal sedang kafir saat itu. Karena kan ada titik-titik di mana kita sedang beriman, ada titik-titik kita sedang melakukan tindakan kekafiran. Tapi bukan berarti otomatis keluar dari Islam. Oh enggak, bukan tidak keluar murtad, dari bukan Islam. murtad ya. Iya, artinya imannya waktu itu dia dalam keadaan iman yang rendah sekali, seperti orang-orang kafir. Jadi dia tidak setia. Kemudian dalam surat Hajj 38 pengkhianat. Iya. Kafir itu identik dengan sifat mengkhianati. Ya, mengkhianati apapun lah. Iya. Nikam dari belakang. Nikung teman tadi. Iya. Iya. Pokoknya semua pengkhianatan. Kemudian dalam Az-Zumar ayat 3 berbohong. Berbohong itu tindak kekafiran. Jadi bohong apapun. Bohong apapun. Jadi kalau kita terlatih berbohong, biasanya jadi terbiasa untuk berbohong dan menganggap berbohong itu adalah hal yang biasa, akhirnya kita terjerumus dalam sifat-sifat kekafiran. Iya. Dan terjerumus pada pembenaran sikap kebohongan. Ini kan saya bohong buat kebaikan. Saya justru latihlah diri untuk jujur dalam segala kondisi, sehingga tidak ada momen-momen Anda harus berbohong untuk kebaikan. Kalau hidupnya penuh dengan kejujuran, udah bohong mah nggak ada tempat bagi kebohongan. Karena kalau kita sekali bohong, kita akan terus menutupi kebohongan dengan kebohongan lain. Iya. Misalnya dia diundang ke kawinan teman, lo datang nggak? Padahal nggak datang, dibilang gue datang. Itu udah bohong yang pertama. Ketemu siapa lo di situ? Ketemu Rahman, bohong lagi. Terus ditanya ke Rahman, ketemu ini nggak? Rahman diintimidasi suruh bohong juga. Nular lagi. Iya, bohong pertama itu justru akan menimbulkan rentetan bohong yang bahkan lebih dahsyat nantinya gitu. Dan karena yang memerintahkan untuk tidak pernah berbohong, wala'anallahu 'alal kadhibin. Allah melaknat orang-orang yang berbohong. Karena Allah yang memerintahkan untuk tidak berbohong, maka yakinilah bahwa dalam kejujuran, sepahit apapun, itu ada rahmat Allah, ada lindungan dari Allah, sehingga akan menjadi baiknya pasti. Jadi harus yakin itu. Kemudian ini menarik juga, dalam surat Al-Kahf ayat 24, kepala batu itu bentuk kekafiran. Tambeng. Tambeng. Rahman, Dion, hati-hati ya. Kepala batunya. Iya. Tambeng itu bahasa apa sih? Tambeng itu bahasa Betawi. Bahasa Madura tambeng juga sih. Pokoknya kalau orang Betawi itu tambeng, batu banget sih lo orang. Itu dibilangin nggak bisa gitu. Iya, batu. Kepala batu tuh itu juga bentuk kekafiran. Jadi ya kita akhirnya harus berlindung meskipun kita muslim dari hal-hal yang seperti ini, dari sifat-sifat kekafiran itu. Jangan sampai agamanya Islam tapi tingkah lakunya kafir. Ya. Walaupun belum masuk ke murtad. Tapi kan inti agama itu bukan hanya syahadat, itu bukan hanya soal di lisan tapi di hati. Kalau hatinya pembohong, pendusta, kepala batu dan lain sebagainya, ya akhirnya cuma syahadatnya doang. Tapi tetap di neraka nanti lumayan lama. Iya. Ya, mari kita sama-sama lembekin pala kita ya. Jangan batu-batu amat. Siap. Nah ini artinya nih, saya lupa nih apa tuh, menghubungkan satu ayat di surat ini ke ayat di surat lain. Itu namanya munasabah ayat. Ini termasuk ini ya, munasabah ayat. Nah, ini munasabah ayatnya sebenarnya secara khasiat. Itu bermunasabah dengan kulhu. Surat Al-Ikhlas. Al-Kafirun ini? Iya. Tapi sebelum khasiat itu kita mau asbabun nuzul dulu atau mau khasiat? Atau khasiat nggak apa-apa. Oke, boleh ya. Jadi kulhu dan kuliah ini sama-sama disebut sebagai surat mukaskisah. Mukaskisah itu artinya surat perlindungan. Karena perlindungan untuk apa? Kalau Muawwidatain, Al-Falaq dan An-Nas itu disebut surat perlindungan dari sihir, hasud, dengki dan lain sebagainya. Kalau ini perlindungan dari kemusyrikan. Dan ini lebih penting justru. Kita melindungi diri dari kemusyrikan. Karena yang menyebabkan dua kulhu itu bisa melindungi kita dari sihir, kalau kita juga terlindungi dari kemusyrikan. Makanya bokap dulu sering itu gitu kali. Ininya, alasannya ya, supaya anak-anaknya jangan sampai masuk ke musyrik. Mungkin pernah ngelihat
Cing Abdel Iya, nyembah lagi Kinder Joy ya, atau iya, atau mungkin, ya. atau apa? Nyembah Atau robot-robotan. robot-robotan. Wah, ini anak gua kayaknya Lebih perlu ke nyembah dilindungi. portal sih sebenarnya. Nyembah portal. Karena kalau lagi lewat portal nunduk Oh, gitu. duduk, iya. Iya, iya, iya. Jadi dua surat Qul Ya dan Qul Hu ini melindungi kita dari kemusyrikan. Dan ini pelindung utama berarti. Sedangkan Qul A'udzu Birabbin Nas sama Qul A'udzu Birabbil Falaq kita berlindung dari kejahatan jin dan manusia. Kejahatan jin dan Kita baru bisa berlindung dari jin dan manusia kalau kita nggak musyrik. tidak musyrik. Oke. Sudah berlindung dengan dua surat ini. Oke, ya, Nah, ya, karena itu dua surat ini menjadi sangat penting dan sangat mendasar, Cing. Ya, Makanya kalau dibaca setiap hari juga bagus gitu. Artinya kalau di sholat kita baca ini terus bagus, asalkan memang ngerti maknanya. Karena intinya itu pada maknanya juga. Karena yang membuat kita sadar bahwa Allah itu hanya satu, Esa. Nanti kita akan elaborasi maknanya yang lebih dalam, tapi sebelumnya setiap surat pasti punya latar belakang kenapa surat ini diturunkan. Nggak ujuk-ujuk aja. Tidak semua. Tidak semua. Ada beberapa surat yang punya asbabun nuzul, ada beberapa surat yang tidak ada asbabun nuzulnya. Jadi memang Allah hanya kasih aja gitu, walaupun tidak ada rentetan peristiwa sebelumnya. Rentetan peristiwa sebelumnya. Kalau yang Al-Kafirun ini? Ada. Oh, ada. Ada kalau yang Al-Kafirun ini. Jadi Al-Kafirun ini agak menarik, Cing. Kalau nggak mau dibilang lucu gitu. Asbabun nuzulnya. Jadi asbabun nuzulnya ada beberapa punggawa musyrik Mekah. Jadi beberapa punggawa itu namanya Walid bin Mughirah, ada Aswad bin Abdul Muthalib, ada Umayyah bin Khalaf, dan beberapa jagoan-jagoan musyrik nih. Tapi namanya nama kayak bernuansa Muslim ya? Oh iya, nah, makanya Jing, jangan tertipu sama nama, Jing. Namanya Walid. Iya. Iya. Ada yang namanya tretan Muslim tapi tretan. Kepala batu. Hati-hati tretan Muslim. Anda bisa masuk ke dalam kekafiran. Kalau tetap kepala batu, tolong lembekin dikit. Jadi itu. Mereka ini datang ke Nabi. Datang ke Nabi. Wahai Muhammad, kita kompromi aja deh. Oh, ini dalam saat Nabi udah mulai berdakwah. Udah ada ajaran-ajaran Islam menyebar. Ajaran Islam, ajaran Tauhid. Bukan ajaran Islam masih. Tapi ajaran Tauhid. Karena ini kan masih di Mekah. Iya. Jadi Nabi Muhammad kan mulai terdengar mempromosikan Allah itu Esa. Akhirnya nih kesel musyrik. Gimana? Berbagai cara dilakukan kepada Nabi. Baik persuasif maupun intimidatif. Intimidatif bahkan mau dibunuh. Persuasif bahkan kita sempat cerita beberapa waktu lalu. Ditawarin perempuan, ditawari harta. Tapi Nabi menolak terus. Bingung nih. Gimana ya? Ya udah datangi Nabi. Datangi lagi Nabi. Nabi, gimana kalau kita kompromi? Jadi, kamu nyembah juga apa yang saya sembah, saya akan nyembah juga apa yang kamu sembah. Oh, collab lah. Collab. Agama collab. Ngajak collab. Agama collab. Yoi. Kolaborasi dalam agama. Zaman dulu agama. udah mulai, ya. Nah, jadi collab. Wahai Muhammad. Collabnya modelnya begini. Setahun lu nyembah Tuhan gua, setahun kemudian gua nyembah Tuhan lu. Oh, aduh. Nah, ini periode-periodenya. Ada periodenya. Dari sini menunjukkan mereka ini nggak serius dalam bertuhan. Iya. Pokoknya udah seenak jidat dia. Yuk collab yuk, biar gak ribet gitu. Nah, makanya kalau ada orang yang pengen masuk surga tapi nggak mau ribet, sholat ribet 5 kali sehari. Anda kayaknya anak cucunya orang-orang musyrik ini. Punggawa-punggawa itu ya. Ya memang harus ribet juga masuk surga gitu. Meskipun Islam itu mudah, tapi ya kalau Anda merasa ribet, ya memang surga itu ganjarannya besar sekali. Makanya ya harus ribet gitu. Kalau di dunia aja mau cari jabatan tinggi, harta juga ribet jalan, apalagi surga gitu. Dan Nabi bilang mudah karena surga sebesar itu aja cuma dijalani dengan kehidupan dunia 60-70 tahun dalam ketaatan. Makanya sebenarnya mudah, bukan ribet. Nah, akhirnya yaudah Nabi gimana kalau gitu? Setahun enggak. Terus dia ngasih alasan nih, Cik, lucunya. Kata dia, dengan begitu probabilitas peluang kita aman di akhirat nanti lebih besar. Karena siapa tahu Tuhan yang ini punya surga, Tuhan yang ini punya surga, Tuhan yang ini punya surga. Jadi kita bisa masuk di surga yang banyak. Atau
Jangan-jangan salah satu yang benar, tapi kita tetap punya investasi di salah satunya. Oke. Iya. Nih, orang tadi kita udah bilang kan, di antaranya kekafiran itu adalah pengkhianatan. Iya. Dia udah mulai mengkhianati Tuhannya sendiri. Nah, Tuhan dia selingkuhin gitu. Iya. Apalagi manusia gitu. Iya. Dan Tuhan itu Al-Ghayyur, yang maha pecemburu, gak mau banget diselingkuhin gini. Iya. Diduakan, gak mau. Pokoknya sedikit aja. Bahkan Sayyidina Ali tidak pernah mengedipkan matanya kecuali dengan kesadaran bahwa itu dari Allah. Karena Allah itu maha pecemburu. Makanya dosa musyrik itu abadi di neraka karena Allah maha pecemburu. Itu dosa terbesar, mbahnya dosa lah. Iya. Nah, gimana Muhammad? Seolah-olah ini dia mikir nih, pasti mau Muhammad. Iya. Jadi dia memikir bahwa Nabi Muhammad itu seperti dia. Orang yang pragmatis, yang pengennya enak, pengennya duniawi, pokoknya pengennya udah deh santai gitu. Karena nggak punya keimanan sebenarnya kepada Tuhan. Mereka ini orang-orang musyrik. Kemudian tentu langsung spontan Nabi menolak ajakan ini. Dan sebenarnya Jing, ini ada cerita lucu juga. Temen gue naik pesawat dari Malang ke Jogja. Dari Malang ke Jogja. Dekat dong. Dekat. Malang Jogja. Naik satu pesawat, kemudian pas di atas tuh goyang banget. Karena memang hujan. Goyang. Kemudian dia ambil buku doa tuh. Kemudian dia baca semua doa 6 agama tuh. Karena kalau di pesawat itu di situ memang ada doa dari setiap agama yang diizinkan di Indonesia, yang resmi di Indonesia. Ada 6, dia baca 6-6-nya. Alasannya? Kata gue, ngapain lu baca 6-6-nya? Kata dia, keadaan gini jangan gambling. Iya. Siapa tahu. Ini sama nih. Jadi ini menunjukkan nyata, Cing. Banyak pemuda-pemuda tersesat yang gitu mikirnya, kayak orang-orang musyrik gitu mikirnya. Tahu-tahu jangan-jangan yang bener bukan Islam. Iya. Jadi dari sana sama seperti orang musyrik dan langsung ditolak sama Nabi Muhammad. Sebelum surat ini turun Sebelum surat ini turun. Okay. Tapi wa mayantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi Muhammad ini tidak pernah berbicara karena dirinya sendiri. Semua penolakan, penerimaan, diamnya Nabi Muhammad itu dari Allah Subhanahu wa taala. In huwa illa wahyun yuha, dari wahyu. Jadi walaupun surat Al-Kafirun ini belum turun, tapi Nabi Muhammad menolak karena apa? Karena sebelumnya sudah ada surat Nun yang sudah turun, yang kemudian disebut dengan surat Al-Qalam. Surat Al-Qalam ayat 8 dan 9 sebelumnya sudah turun kepada Nabi dan menyatakan, jangan ikuti kehendak para pembohong-pembohong itu, wahai Nabi. Mereka berharap agar engkau bersikap lemah, supaya mereka bersikap lemah pula. Jadi mereka berharap kamu nih lemah dalam keimanan. Mau diajak collab, pokoknya mau digantiin sama cewek dan lain sebagainya. Jangan ikuti, mereka itu berbohong. Tentang iman mereka sendiri, mereka berbohong bahkan kepada diri mereka sendiri. Nah makanya karena sudah ada surat ini, makanya Nabi menolak. Nah setelah Nabi menolak, pertama jadi penolakan Nabi karena sudah ada surat ini sebelumnya. Kemudian yang kedua, menurut para mufassir, karena memang secara akal sehat udah gak masuk akal ini. Tawaran mereka ini gak masuk akal. Collab antara Tuhan itu udah gak masuk akal ya. Masa Tuhannya ada dua gitu. Karena ini berbicara tentang Tuhan loh, bukan agama masih. Orang-orang musyrik itu tentang Tuhannya. Jadi Tuhan ada dua. Makanya yang punya kontrakan gitu. Lu mau ngontrak surga di mana, nanti mau masuk ke nerakanya yang mana, nggak ada. Di antaranya kalau Tuhan ada dua, gimana gitu. Yang satu pengen ke kanan, satu pengen ke kiri, berantakan nih dunia. Akhirat juga berantakan nanti kalau ada dua Tuhan ya. Iya. Nah kemudian yang kedua nggak masuk akal karena ini soal keyakinan. Keyakinan itu utamanya kesetiaan. Jadi ketika kita yakin kepada sesuatu, maka kita akan bersetia kepada sesuatu itu dan kemudian menolak sesuatu yang lain. Kalau kita sama pasangan nggak yakin, nah kemungkinan akan selingkuh. Iya, kemungkinan. Karena tapi ketika kita yakin, udah kita setia. Minta izin. Minta izin. Iya. Tapi lebih baik minta maaf daripada minta izin. Rata-rata sih begitu orang-orang. Kebanyakan. Iya. Nah, jadi ya harus yakin. Kalau udah yakin itu pasti akan setia. Pasti akan setia. Iya. Nah, ketika dia akan setia kepada satu Tuhan
satu agama. Ya. Dan memang itu ketentuannya. Karena itu orang menurut Syekh Abdul Qadir Jalani, salah seorang sufi yang begitu terkenal, ahli tarekat juga. Itu diantara ketentuan ketika orang mau bersyahadat itu harus berlepas kepada imannya yang sebelumnya. Sebelum masuk Islam itu harus lepas dulu dari iman sebelumnya, baru dia masuk Islam. Iya. Saya ingat itu jadinya kisah waktu saya di sana tuh, termasuk mencari-cari kisah tentang kenapa Syekh Abdul Qadir Jalani itu begitu dihormati. Jadi ada kisahnya, ini terkait sama yang kalau kafir itu suka berbohong. Bahkan Syekh Abdul Qadir Jalani tidak berbohong saat lagi dirampok. Jadi ada ceritanya tuh, dia izin sama orang tuanya mau merantau, terus dimodalin uang supaya uangnya itu nggak taruh di kantong, sama dia tuh dijahit katanya di dalam sini. Gitu. Jadi supaya memang takut dirampok gitu. Udah tahu ya. Udah tahu. Tapi benar ketemu perampok. Ini kisahnya gitu. Mau perampok sama si perampok ditanya, di kantong lo ada uang nggak? Gitu. Nggak ada. Tapi saya di sini ada. Gitu. Saking dia nggak mau berbohongnya. Artinya dia melindungi dirinya untuk tidak masuk ke dalam sifat-sifat kekafiran. Mending kehilangan duit daripada kehilangan iman. Benar. Makanya sebegitu dihormatinya Syekh Abdul Qadir Jalani ya. Tapi orang sekarang mending kehilangan iman. Iya, daripada kehilangan uang. Iya. Aduh. Nggak ada yang mau dijual, dia jual agama imannya. Iya. Dapat duit. Iya. Jadi nggak masuk akal udah bagi Nabi itu. Tawaran itu nggak masuk akal, makanya langsung Nabi tolak tawaran itu, baru kemudian turun surat Al-Kafirun. Surat Al-Kafirun. Untuk menegaskan apa yang Nabi katakan itu benar, dan untuk semakin menurunkan konsep tentang tauhid itu. Kemarin sudah dijelaskan di surat Al-Ikhlas tentang tauhid kita sebagai umat Islam. Nah, ini dijelaskan tauhid kita dalam posisinya dengan keyakinan orang lain, yaitu orang-orang musyrik tentang agama mereka, ataupun orang non-muslim tentang agama-agama mereka. Jadi di sini nih udah mulai dijelaskan. Oh, lu ngajak kolab. Nih prinsip gua gak ada kolab-kolepan. Kira-kira ayat itu mau bicara begitu. Ayat Al-Kafirun ini mau bicara gak ada kolab-kolepan dalam agama. Karena mereka mulai mikir kolab yuk dalam agama. Nah, kita mulai berarti masuk ke ayat-ayatnya ini. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Saya baca terjemahannya nih, Bib, ya. Kalau ini dari aplikasi ini, katakanlah dalam kurung Muhammad. Artinya tuh kemarin Jibril bilang itu ke Nabi Muhammad, tapi ini berlaku untuk semua. Berlaku gitu. untuk semua. Semua orang. Wahai orang-orang kafir. Artinya itu. Nah, jadi gini. Pertama, di sini kita akan mendapati pemahaman yang lebih utuh tentang kata kul itu sendiri. Walaupun kemarin kita sudah sempat bahas sebagian. Jadi Nabi ini ketika mengatakan kepada orang kafir dan orang muslim tentang ayat ini, Nabi itu bilang gini, Qul ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun. Jadi kesetiaan Nabi kepada ayat, bahwa ayat itu per huruf gak akan diubah oleh Nabi, sampai kata kulnya juga Nabi katakan. Padahal kan, Qul, wahai Muhammad, ya ayyuhal kafirun. Seharusnya kan ngomongnya ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun. Saya tidak akan beriman kepada apa yang kamu imani. Ini enggak, kulnya Nabi katakan juga. Iya, persis letterlock apa yang diucapkan oleh Jibril. Karena itu Allah. Datang dari Allah. Jadi kulnya. Kulnya pun dimasukkan ke situ. Dimasukkan. Sekaligus ini menjadi salah satu alasan menurut para ulama bahwa memang ini dari Allah. Ini kan menunjukkan bahwa ada yang berbicara kepada Nabi Muhammad dan Nabi Muhammad sampaikan. Makanya ini dari Allah gitu. Kalau dari Nabi Muhammad gak kira bilang kul ya ayyuhal kafirun, tapi langsung ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun. Jadi itu jadi kita dapatkan makna lagi dari kata kul. Kemudian ada makna lagi juga dari kata kul di surat ini. Ini menunjukkan bahwa apa yang ketika Allah bilang kul, berarti hal ini harus disampaikan kepada orang lain. Jadi di Al-Quran itu ada 332 kali menurut para mufassir kata kul itu diucapkan.
Nah, ini ketika ada kata kul, artinya ini sesuatu yang sifatnya terbuka untuk dibicarakan kepada orang lain. Ada sesuatu yang seharusnya di dalam aja, nggak perlu dibicarakan dengan orang lain. Misalnya, inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah itu adalah Islam. Ini nggak ada kulnya, Cing. Nggak ada kulnya. Misalnya, kul inna dina indallahil Islam. Nggak. Ini langsung inna dina indallahil Islam. Mengapa? Karena ini urusan kita di dalam hati aja, gak usah diomongin ke orang lain. Karena Al-Quran itu tidak mau menyakiti hati orang lain. Gak mau sebenarnya ngurusi urusan agama orang lain. Kebenaran itu di hati kita. Kayak pakaian dalam itu. Dipakai, wajib, perlu, tapi gak usah ditunjukin ke orang lain. Yang tunjukin akhlaknya saja, bukan keyakinannya. Nah, soal Islam itu agama yang benar itu di hati aja. Bahkan Quran nggak bilang katakan kepada orang lain bahwa Islam itu agama yang benar dan lain sebagainya. Karena ya udah itu yang penting untuk dirimu. Nah, tapi kalau ada kata kulnya, artinya ini untuk dikatakan untuk kepada orang-orang kafir. Karena orang-orang kafir nih ngeselin tadi. Ngajak collab lah gini. Nih katakan kepada dia atas ajakan dia, atas begini-begininya dia. Nih katakan. Kul ya ayyuhal kafirun. Nah, yang menarik juga bahwa segala sesuatu yang sifatnya akidah itu ke dalam. Segala sesuatu yang sifatnya akidah itu keyakinan ke dalam aja sebenarnya. Kecuali memang orang kafir itu nanya baru kita jawab. Selama dia nggak nanya ya udah itu urusan kita. Yang keluar itu outputnya adalah akhlak kita kepada orang lain. Akhlak kita yang kita tunjukkan bagaimana bersosialisasi segala macam supaya orang tahu ternyata Muslim itu seperti ini. Tanpa harus ngasih tahu nih Islam tuh harus begini. Kita kecuali tunjukkan dia nanya, dia ngajak debat, dia pengen tahu dan lain sebagainya. Oke, berarti ayat pertama ini adalah penegasan bahwa Rasul diminta menyampaikan sesuatu kepada orang-orang kafir. Dan di sini juga yang dimaksud oleh Al-Quran tentang orang-orang kafir itu sifatnya khusus. Nggak semua orang kafir, tapi orang musyrik Mekah saat itu. Orang musyrik Mekah saat itu yang memang nggak serius beragama. Nggak serius bertuhan, cuman seenaknya aja. Nah makanya di sini nanti di ayat-ayat selanjutnya dikatakan udah deh. Gua dengan keyakinan gua, lo udah, karena mereka gak akan pernah berubah, karena mereka ini bertuhan ini hanya buat asik-asikan, pragmatis, buat ngamanin duitnya dia, ngamanin kekuasaannya dia. Tapi secara umum orang kafir dia harus didakwai, karena ada orang yang menjadi kafir, menjadi musyrik bukan karena seperti orang-orang musyrik Mekah pada saat itu, tapi memang mereka karena masih mencari. Nah kepada ini Al-Quran berdakwah. Dengan cara yang baik, dengan cara yang santun, yang lembut, dan dengan meyakinkan. Jadi kafir di sini adalah orang-orang khusus di Mekah musyrik yang ngeselin gitu, yang pengen collab. YouTube belum ada, lu udah mau collab gitu ya. Nah, di sini juga kita dapat informasi dari Al-Quran. Ada banyak yang dimaksud orang kafir itu yang pertama, misalnya dalam surat Saba ayat 3, adalah orang yang mengingkari keesaan Allah. Orang yang menyekutukan Allah, apalagi yang tidak percaya kepada Allah, itu kafir. Disebutnya juga musyrik. Kemudian dalam surat Ibrahim ayat 7 misalnya, orang yang tidak mensyukuri nikmat Allah tadi. Yang lain sakartum itu yang tidak bersyukur. Kemudian dalam surat Al-Baqarah ayat 85, orang yang mengamalkan tuntunan Allah, yang tidak mengamalkan tuntunan Allah walaupun percaya. Ini ya kayak Islam KTP gitu lah. Itu banyak di kita nih. Itu adalah bentuk kekafiran menurut para mufassir berdasarkan banyaknya ayat-ayat tentang kafir. Jadi bukan hanya orang yang tidak percaya Islam, orang yang tidak percaya Allah. Jadi orang-orang yang Muslim yang seperti ini juga orang-orang yang disebut kafir dalam Al-Quran. Dan kafir itu secara bahasa itu cover. Penutup. Kayak cover buku itu kan nutupi buku. Jadi orang kafir itu secara bahasa adalah orang yang menutup diri dari kebenaran. Kalau ada bocah yang tengil, dikasih tahu nggak mau kepala batu, makanya dia disebut kafir karena dia menutup pikirannya. Nah orang-orang yang nggak open minded itu juga kafir karena dia menutup pikirannya.
Orang-orang yang dikasih tahu zikir-zikir, sentuhan-sentuhan bagi hati, tapi dia menolak, maka itu juga kafir karena menutup hatinya. Nah, karena itu kita walaupun muslim pun jangan pernah melakukan tindakan kekafiran. Artinya menutup pikiran, menutup hati. Terus terbuka pada segala perbedaan. Ada orang ngajarin apa, kita ajak belajar. Kemudian kalau ada yang baik kita ambil, ada yang benar kita ambil. Nggak ada ya udah. Pokoknya nggak, sepanjang hidup kita nggak boleh pernah kafir, nggak pernah boleh menutup pikiran dan hati. Terus membuka bagi kebenaran-kebenaran. Ya. Jangan pernah kita merasa paling benar dan kemudian menutup. Wah, nggak ada, yang lain sesat, yang lain kafir, yang lain bid'ah. Nah, itu juga bentuk kekafiran. Menutup diri artinya. Ya. Jadi luas sekali nih. Nah, kemudian kita masuk ke ayat kedua nih, Ki. Ya. La a'budu ma ta'budun. Ya. Apa artinya kalau di sana? Terjemahannya adalah aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Nah, ya. Dan menjawab yang tadi ya. Yang menjawab kata Nabi Muhammad, lu minta collab, lu minta kompromi. Selamanya. A'budu itu fi'il mudhari. Fi'il mudhari ini artinya sekarang dan seterusnya nanti sampai kapanpun. Saya tidak akan pernah menyembah apa yang kamu sembah. Karena udah jelas kamu nih gak serius dalam menyembah Tuhan. Ini bohong-bohongan. Karena itu kepada orang-orang yang seperti ini, yang menjadikan agama sebagai permainan, gak serius, pragmatis untuk kekuasaan dan untuk ngamanin duitnya, enggak deh. Sampai kapanpun percuma. Kita gak akan pernah menyembah. Iya. Ma'budu ma la ta'budun. Iya. Ini walaupun kejadiannya pada zaman Rasul, tapi ternyata di hari-hari sekarang juga terjadi ya. Orang-orang punya sifat gini banyak banget ternyata ya. Orang yang menjadikan agama sebagai alat untuk melindungi uangnya, kekuasaannya, atau sekedar main-main. Nggak meyakini. Nah, karena itu tujuan tontonan seperti ini kan untuk menuntun orang agar lebih mengerti agamanya sehingga serius beragama. Paling enggak untuk bagaimana kita menjalankan agama kita yang baik dan benar. Yang sesuai tuntunan. Sesuai tuntunan kalau dan terus belajar. Kalau itu kita lakukan, saya lakukan, Rahman lakukan, akhirnya semua menuju kebaikan ya. Menuju kebaikan. Benar, dan benar, memang dalam salah satu hadis qudsi, Nabi katakan, ya ibna Adam, ya ibna Adam, khalaqtuka lil ibadah fala tal'ab. Aku ciptakan kamu, wahai anak Adam, kata Allah, untuk beribadah, maka jangan main-main. Aku ciptakan kamu untuk beragama, maka jangan main-main. Aku ciptakan kamu untuk menyembahku, maka jangan main-main. Jadi seriuslah dalam menyembah gitu. Kalau dakwah itu dengan cara yang fun, itu bukan berarti main-main. Itu keseriusan yang dibungkus dengan kelucuan agar mudah keseriusan itu masuk. Cuma bungkus, tapi konten isinya itu serius, kebenaran, serius. Iya. Ini juga kontennya serius banget, tapi agar orang nggak berjarak, kita bungkus dengan canda gitu. Dan ketika kita sudah masuk agama, kita harus serius. Misalnya ketika sholat, semua itu serius. Serius ini bukan berarti nggak ngomong, nggak ketawa, tapi serius bahwa yang kamu hadapi ini Allah gitu. Jangan main-main kamu. Termasuk juga secara umum, ayah saya tuh sering bilang, kamu serius dalam hidup. Maksudnya hidup ini buat ibadah. Jangan main-main, jangan sia-siain waktu, jangan korupsi, nyuri haknya orang lain. Jangan, ini serius hidup ini. Bukan, saya. Iya. Hidupnya serius, tapi ngejalaninya boleh dengan fun. Enjoy, fun. Iya, tapi gitu, jangan, fun nih, keplak gitu. Ya. Nah, itu. Fun nih nyuri duit orang. Iya. Atau, ya pokoknya gitu. Ya. Serius itu dalam pengertian begituan. Iya. Karena ngeplak kepala orang, bukan janda itu. Yang tadi keplak lagi itu ya. Balas 2 kali malah kalau gitu ya. Jadi sampai kapanpun, Nabi Muhammad nggak akan pernah menyembah sesembahan mereka. Nah itu di kata mana tuh yang present, kalau di bahasa Inggris tuh grammarnya present continuous tense. Iya. Sekarang dan terus berlangsung. Sampai, iya. Di la'abudu. A'budu itu. Iya. Itu artinya menyembah. Ta'budu itu kamu, ya'budu itu dia, a'budu saya. Saya tidak akan pernah menyembah apa yang kamu sembah saat ini dan seterusnya. Oke. Ta'budun.
Udah kasih penegasan, udahlah nggak bakal kita bisa collab. Nggak bakal nih udah kita nggak bisa bakal collab dan memang nggak bakal bisa damai karena memang sistem perdamaian lu kompromi sih. Iya. Suruh nyembah setahun sekali. Ini ya kita jangankan kompromi sama kalian, ini di internal aja setahun sekali kita masih terjadi perbedaan gitu. Iya. Ada yang bilang lebarannya ini, lebarannya itu. Iya. Lu lagi mau ngajak kompromi, aduh. Iya. Benar. Tapi kan ini bukan cuma aja, ini hanya untuk masalah akidah ya. Tidak kompromi di masalah akidah. Tidak kompromi. Tapi dalam sosialisasi bermasyarakat sama orang kafir sekalipun, ya kita tetap harus ada. Oh ya, itu nanti di ayat lain, di banyak ayat dalam Al-Quran dibahas bagaimana kamu tidak dilarang oleh Allah untuk berbuat baik kepada orang-orang kafir. Bahkan kalau dia baik kepada kamu, kamu harus lebih baik kepada lagi. Dia. Kamu harus terdepan dalam kebaikan. Kalau ini hanya harus berlomba-lomba dalam kebaikan. Ya, kalau ini sekali lagi hanya untuk masalah akidah, masalah penyembahan Tuhan. Kita tidak boleh kompromi sama sekali. Termasuk nanti masalah hukum-hukum itu memang kita tidak kompromi. Tapi gini, secara mendasar kompromi itu nggak boleh. Kalau toleransi, iya memang itu wajib dalam Islam. Tapi kalau toleransi bentuknya dalam bentuk kompromi, nah itu yang nggak boleh. Misalnya, makanya dalam Islam, saya mau toleransi, ikut ibadahnya umat beragama lain. Itu nggak boleh, kompromi gitu nggak boleh. Itu nggak boleh. Nah, kalau toleransi, menghormati, nah nanti di ujung ayat ini akan berbicara tuh tentang toleransi. Menghormati, kamu silahkan dengan semua ajaranmu, saya akan menjalankan semua ajaran saya. Nah, dalam masing-masing kita saling menghormati ajaran masing-masing. Itulah toleransi, bukan kompromi. Itulah toleransi, bukan kompromi. Nah, kita masuk ke ayat ketiga. Wala antum abidu nama a'bud. Iya. Dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah. Iya. Nah, ini sekaligus penegasan dari Allah bahwa kamu dan kamu tidak juga akan menjadi penyembah apa yang sedang aku sembah. Jadi kalau model bertuhanmu seperti itu, sampai kapanpun kamu itu tidak akan bisa menerima konsep tauhid yang ada padaku. Karena konsep tauhid ini konsep dasarnya adalah ketundukan dan kesetiaan. Sedangkan kamu dalam bertuhan itu tidak ada aspek kesetiaannya, makanya mau collab, dan juga kamu tidak ada unsur ketundukan. Justru Tuhan yang kamu tundukkan untuk kepentinganmu. Iya. Jadi ciri orang musyrik itu adalah menjadikan Tuhan untuk melindungi kepentingan mereka. Baik itu kepentingan harta maupun kekuasaan. Makanya Nabi Muhammad ini seandainya cuma bawa ajaran tentang ritual aja, orang musyrik nggak tersinggung. Tapi karena Nabi Muhammad bawa keadilan. Budak diangkat derajatnya, dibebaskan. Perempuan diangkat derajatnya. Nah, ini ngaco nih. Ngaco. Bukan sekedar kepentingannya ritual. Orang. Nah, bukan sekedar udah ritual. Masuk ke nilai-nilai. Dia ngaco nih. Orang dolim, jangan dolim. Lah, gua enak dolim. Lu bilang jangan dolim. Harus adil. Adil dari mana? Enggak, derajat gua lebih tinggi. Orang suku ini lebih tinggi dari suku itu. Nah, Nabi Muhammad bawa begituan yang bikin mereka gak asik. Karena kenapa? Karena mereka Tuhannya itu ditundukkan untuk ego mereka. Nah, sampai kapanpun kata Nabi, kamu juga gak akan menyembah Tuhan saya kalau model beragama dan bertuhan kamu yang seperti itu, kata Nabi. Iya. Nah, ini juga menjelaskan bahwa apa yang disembahnya sekarang bukanlah Allah ya. Artinya Allah. Yang disembah oleh orang-orang musyrik saat itu bukanlah Allah, karena lu memperlakukannya seperti itu. Iya. Karena itu, para mufassir ketika menafsirkan ayat ini menjelaskan itu banyak sekali model-model berhala yang dibikin oleh dia seenak dia sendiri. Misalnya orang musyrik Mekah pada saat itu kadang nyembah batu yang menurut dia bagus. Itu disembah aja. Terus kalau ada 4 batu, yang paling bagus mana, dia sembah yang 4. Semudah itu mencari sesembahan. Iya. Jadi dia itu memang terlihat sekali tidak serius dalam menyembah segala sesuatu. Jadi itu dikisahkan oleh Abu Raja
Al-Attaradi itu bahwa di masa jahiliyah itu memang mereka menyembahnya itu yang aneh-aneh gitu. Termasuk misalnya ada unta yang susunya banyak itu disembah. Unta? Iya, unta. Iya, susunya banyak disembah. Iya, iya. Berdasarkan susu berarti? Iya, berdasarkan kepentingan. Iya. Iya. Ngasilin susu banyak lah gue sembah deh lo. Gitu. Iya. Kayaknya, dia kayaknya kalau dia ada di zaman sekarang, dia nyembahnya pabriknya Friends and Flag. Iya, karena menghasilkan susu. Karena menghasilkan susu. Gitu. Iya, iya. Jadi itu menunjukkan sampai kapanpun ya gak kira ketemu kalau begini. Kecuali lo punya Tuhan, sesembahan lo dengan keseriusan, konsepnya, gua punya konsep, nah ini bisa, nanti suatu hari lo ikut gua masih bisa nih. Karena lo memang serius. Tapi kalau udah modelnya gak serius begini, percuma, gak bisa didakwain orang ini. Karena dia menyembah egonya sejatinya, bukan menyembah sesuatu di luar dirinya. Oh, iya. Oke. Jadi itu ayat ketiga. Ayat ketiga. Kita masuk ke ayat keempat. Wala ana abidumma abattum. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Penegasan lagi ini. Iya. Ini penegasan lagi bahwa aku juga tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Iya. Intinya gak kira ketemu nih, model begini nih gak kira ketemu. Dan sekaligus juga wala antum abiduna ma'abud. Ya. Aku dan kamu juga tidak akan menjadi penyembah dengan cara yang aku sembah. Nah, ini di sini kita akan gini. Ini sama kan sama yang ayat ketiga? Ayat ketiga. Persis sama redaksinya. Persis sama. Tapi Al-Qur'an itu salah satu kemukjizatannya tidak ada sinonim dalam Al-Qur'an. Jadi walaupun ada pengulangan, dalam pengulangan itu ada makna-makna yang berbeda. Yang Allah beri di dalamnya. Jadi di ayat kelima, di ayat kedua gitu, Cing ya. Misalnya di ayat kedua dan ayat keempat itu seolah-olah kan sama. Dan aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Di ayat keempat, aku tidak pernah menyembah apa yang kamu sembah. Ya. Iya. Nah, perbedaannya itu pada kata abattum. Itu abattum itu fiil madi. Iya. Jadi lampau. Lampau. Past tense. Ya. Sedangkan di ayat keempat itu ta'budun. Dia hari ini dan esok. Dia fiilnya fiil mudhari. Hari ini dan esok. Nah, itulah perbedaannya, Cing. Jadi dari ayat kedua dan keempat itu kita dapat tahu konsistensi Nabi Muhammad. Abattum itu yang aku sembah dulu. Sedangkan ta'budun yang sifatnya sekarang dan masa depan. Dia fiil mudhari. Artinya itu menunjukkan konsistensi Nabi. Bahwa sampai kapanpun dari dulu dan sampai kapanpun saya akan menyembah sesembahan yang sama, kata dia. Aku tidak akan pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah dan aku akan bersedia pada apa yang sudah aku sembah sejak dulu. Nah, di sisi lain tentang ayat ketiga dan kelima. Itu juga seolah-olah ada persamaan. Iya. Karena secara redaksi persis sama sekali, sama ya. Kalau yang 2 dan 4 kan ada redaksinya berbeda. Iya. Tetapi ternyata intinya hampir sama. Intinya hampir sama. Nah, kalau yang 3 dan 5, ayat 3 dan 5 ini sama persis. Iya. Ya. Nah, jadi, apa arti yang berbedanya di mananya? Nah, arti berbedanya pertama pada kata a'budu. Ya. Jadi yang ketiga wala antum abidu nama a'bud. A'bud yang aku sembah. Dan yang kelima wala antum abidu nama a'bud. Jadi mereka ini suka berubah-ubah, tidak konsisten dalam menyembah Tuhan. Kadang Tuhannya ini, kadang Tuhannya itu gitu. Kalau Nabi Muhammad dari masa lampau sampai masa sekarang dan masa depan akan konsisten Tuhannya yaitu Allah. Sedangkan mereka itu dikisahkan berubah-ubah Tuhannya sesuai dengan kepentingan mereka. Termasuk pada saat yang kemarin mau ngajak collab itu artinya udah mulai. Gue gak apa-apa kok nyembah Tuhan lu kok.
Asal lo juga mau nyembah Tuhan gue. Ya. Jadi itu menunjukkan bahwa sebenarnya dia menyembah egonya dia sendiri. Betul ya. Kalau Tuhan sesuai dengan egonya, ya udah kata dia, oke deh, saya oke aja. Nah, kemudian kita juga mendapati perbedaannya antara ayat ke 3 dan 5. Yang sama itu 3 dan 5. Wala antum abiduna ma'abud, wala antum abiduna ma'abud. Diulang lagi, tapi nyatanya berbeda. Di mana perbedaannya itu pada kata ma-nya. Ma-nya. Ma yang pertama itu dinamai ma mausulah. Apa itu ma mausulah? Itu lebih kepada sesembahannya, Allahnya, Tuhannya. Kemudian ma yang kedua disebutnya sebagai ma masdariyah, lebih kepada caranya. Cara menyembahnya. Cara menyembahnya, bukan sesembahannya. Iya. Jadi yang ketiga kan wala antum abiduna ma'abud, dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah. Artinya Tuhannya berbeda. Iya. Kemudian selanjutnya wala antum abiduna ma'abud, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah, dalam pengertian caranya menyembah juga pasti akan berbeda. Bukan hanya sesembahannya yang berbeda, tapi cara menyembahnya pun juga berbeda. Iya. Misalnya mereka tidak ada sholat, misalnya seperti itu. Misalnya mereka tidak ada sholat. Kalaupun ada beberapa dari ajaran Islam itu yang konsisten, kan ajaran Islam ini satu kesatuan dengan Kristen, Nasrani sebelumnya, kemudian Yahudi, ujungnya di milat Ibrahim, jalannya Nabi Ibrahim. Itu kan semakin sempurna dan punya kesempurnaannya pada Islam. Bahkan jadi ada beberapa yang sama. Okay. Misalnya kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Puasa itu telah diwajibkan sejak nabi-nabi sebelum kamu. Menurut riwayat sejak Nabi Nuh sudah ada puasa. Itu. Sampai puncaknya di zaman Nabi Muhammad. Tapi orang-orang kafir ini, orang-orang musyrik Mekah ini, dia itu gak seperti Islam yang memang konsisten dalam mengikuti ajaran-ajaran sebelumnya. Taat sepenuhnya pada ketentuan Allah. Ada kitab barunya dia ikuti. Nah, kalau mereka ini seenaknya aja dalam tata cara pelaksanaannya. Misalnya, kalau dalam cara pelaksanaan haji. Mereka ini juga melakukan haji. Tapi mereka gak mau kumpul di Padang Arafah. Pakaiannya gak mau sesuai dengan ketentuan yang ada. Tawafnya juga beda. Bahkan ada yang telanjang katanya saat itu. Ada yang telanjang dan lain sebagainya. Jadi seenaknya deh pokoknya. Kain ihramnya mereka mau dipakai seperti apalah dan lain sebagainya. Itu kan menunjukkan bahwa tidak ada ketundukan kepada Allah. Mereka itu seenaknya dalam menjalankan agama ini. Nah, itulah yang kemudian dikritik oleh Allah melalui surat ini. Antara perbedaan Nabi Muhammad dalam kesetiaannya pada ajaran Nabi Ibrahim, sedangkan mereka yang bahkan Nabi Ibrahim pun mereka gak ikuti. Mereka seenaknya bahkan dalam cara-cara menjalaninya. Jadi memang ayat 3 dan 5 secara redaksi itu sama, tetapi secara konteks berbeda. Secara konteks, bukan secara konteks, bahkan secara teks, ma-nya itu berbeda. Ada ma masdariyah dan ma mausulah. Walaupun garisnya sama itu, tapi bedanya... Perbedaannya di makna ma-nya. Di maknanya gitu ya. Karena kan ada, kalau dalam ada nahu, ada sorof, itu yang membedakan. Kalau dalam sorof itu ma-nya ini, ini ma mausulah, ini ma masdariyah. Jadi kalau masdariyah itu lebih ke caranya, kalau mausulah itu lebih kepada asal usulnya itu sembahannya. Apanya itu apanya jadi wattnya. Kalau yang ini how-nya, bagaimana cara. Oke. Nah, terakhir lakum dinukum waliyadini. Nah, sebenarnya dini itu ada ya-nya. Dini, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Cuman iya-nya dihilangkan untuk memudahkan pengucapannya dalam Al-Qur'an. Yang di mana nih? Makanya lakum dinukum waliyadini. Dini terakhirnya tuh biasanya ada iya-nya. Tapi di kasrohkan sebagai simbol dari itu ada iya-nya dihilangkan. Nah, bagi kamu agama kamu, bagiku agamaku.
Ya. Jadi pertama diletakkan bagimu agamamu untuk menegaskan, ya sudah. Lu kan pengennya begitu, ya udah. Lu dengan agama gua, lu dan gua dengan agama gua sendiri. Jadi mereka yang didahulukan oleh Quran. Ya udah, kamu meyakini seperti itu kan? Sebelum saya datang kamu meyakini seperti itu. Ya sudah. Jalani deh apa yang menurut kamu yakini. Dan saya akan meyakini apa yang menurut saya yakini. Iya. Nah, kata din di sini juga ditafsirkan menurut para mufassir bukan agama, tapi balasan. Balasan. Karena Al-Quran ingin menyindir mereka bahwa ini bukan agama sebenarnya. Yang lo lakukan. Yang lo lakukan ini bukan agama. Oke. Lo ini cuman anak indie aja sebenarnya. Indie Baren. Agamanya agama indie. Agama indie. Seenaknya dia. Kata orang Jawa, sakar PDW. Iya. Pokoknya gua pengennya apa seperti itu. Nah, karena itu kata Allah, bagimu balasan atas yang kamu lakukan dan bagiku balasan atas yang aku lakukan. Jadi segala sesuatu itu ada konsekuensinya. Kalau lu melakukan seperti itu, ya konsekuensinya ada. Dan kalau gue melakukan seperti ini, konsekuensinya ada. Konsekuensinya di dunia maupun di akhirat. Tapi din itu memang bisa juga diartikan agama? Bisa juga. Ad-din indallahil Islam. Agama di sisi Allah itu Islam. Bisa juga balasan. Banyak maknanya. Tapi dalam konteks ayat ini maksudnya balasannya. Balasannya. Dan ini juga menegaskan bahwa lu gak tenang kok. Lu gak akan bertanggung jawab atas dosa gua. Dan gua juga gak akan bertanggung jawab atas dosa lu gitu. Sebagaimana dijelaskan dalam surat Saba ayat 25. Jadi tenang aja, di jalan sendiri-sendiri aja kita. Konsekuensinya nanti di akhirat. Konsekuensinya sendiri-sendiri juga. Iya. Jadi gua juga gak mau marah sama lu, gak mau mendakwahi lu. Karena ini udah platformnya udah gak ketemu nih. Yang satu Android, yang satu iOS, ya. Udah gak ketemu nih, berat kata. Tapi kewajiban kita mendakwahi itu sejauh mana? Kalau memang orang-orang ini kayaknya udah nggak bisa didakwahi. Nah itu tadi yang saya bilang. Kalau mereka ini khusus orang musyrik Mekah di zaman itu yang memang tidak serius dalam ini beragama. kita lagi bicara ini orang-orang kafir pada saat itu ya, pada saat itu. Dan mungkin aja ada model sekarang kan, orang yang udah gak bisa didakwahi, yang memang sudah gak mau hidup dengan agama secara serius. Hidupnya memang gak serius, sudah. Jadi udah, bukan karena gak ketemu. Tapi karena memang gak mencari. Kalau orang mencari gak ketemu, kita dakwahi. Nih jalannya ini. Tapi kalau udah dia diem, gak mencari, gak bisa udah. Ya kalau kita mau ngajak gak apa-apa, kita ajak. Tapi kalau dia gak mau, kalau dia gak mau ya sudah. Bagimu, lu jalan ayo. Enggak, ya udah. Terserah deh. Bagi setiap kita ada balasannya masing-masing sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Iya. Jadi bisa ini juga dakwah itu artinya kita cuma memberikan fasilitas, nunjukin ini lo ada jalan yang benar. Lo mau atau enggak ya terserah orangnya. Dakwah itu ayat mengajak artinya, ngajak. Ngajak gimana sih? Mau? Iya, enggak mau ya syukur. Biarin deh. Karena itu Allah tegaskan dalam ayat yang lain, nanti la ikraha fiddin, enggak usah paksa untuk mereka. Jangan lo tarik-tarik gitu, ayo. Enggak usah paksa. Tapi ajak sediakan, lihat kebenarannya diperlihatkan. Dan bahkan diajak. Iya, diajak. Bahkan diajak kepada yang namanya Islam ini kan disebut sebagai hidayah. Iya. Disebut sebagai hidayah. Hidayah itu satu akar kata dengan hadiah. Artinya diajak dengan cara-cara yang seolah-olah ini hadiah. Emang ini hadiah. Jadi artinya ngajaknya itu dengan cara yang enak. Dan kamu harus percaya diri. Kalau dia gak mau ya sudah. Ini hadiah kok sebenarnya. Kalau lo gak mau sebenarnya lo yang bego gitu. Ya udah. Sehingga jangan kamu memaksa. Karena kalau memaksa pertama itu gak boleh. Yang kedua lo bego. Mau ngasih hadiah aja maksa. Biarin, berarti dia gak mau sama hadiah. Ngapain dipaksa-paksa gitu. Gak usah dipaksa udah. Dan balik lagi, tidak ada keterpaksaan dalam beragama. Dalam beragama pun tidak ada keterpaksaan. Tidak ada keterpaksaan. Bahkan agama itu bukan hanya tidak terpaksa, tapi agama itu hak, bukan kewajiban. Bahkan kalau pada tingkatan tertentu, agama itu hak. Kalau nggak sholat tuh kayak nggak enak deh, kayak ada yang kurang. Kayak ada yang kurang. Karena kan kayak orang makan gitu.
agama ini. Kalau lapar dia harus makan, kalau nggak makan kayak ada yang kurang gitu, asam lambung naik, mah dan lain sebagainya. Cuma bedanya agama ini berada pada aspek yang tasri'i bukan takwini. Artinya tasri'i? Tasri'i itu artinya kita diberi pilihan mau ikut apa enggak. Kalau takwini kita nggak dikasih pilihan. Misalnya lapar, nggak deh, gua nggak mau makan gitu, lo mati. Pasti itu takwini, ketentuan dari Allah yang takwini. Kalau tasri'i terserah mau ikut iya, nggak ikut enggak. Nah ini menunjukkan rahmatnya Allah, Cing. Sebenarnya Allah bisa aja, Allah bilang di dalam Al-Quran, bisa aja bikin agama ini bersifat takwini. Kalau nggak sholat jadi lemes gitu. Sholat deh biar naik lagi baterainya, bisa. Tapi Allah nggak ingin kamu memeluk agama karena keterpaksaan. Tapi karena pilihanmu secara merdeka. Makanya orang yang mengikuti agama karena keterpaksaan, karena warisan dari orang tua, itu bukan agama yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi dalam satu titik kalau praktek ibadah kita benar segala macam, itu akan bisa jadi itu ya, maksudnya sholat bisa menjadi boost energi kita, booster kita, bisa menjadi tambahan motivasi kita gitu kalau kita melakukannya pada titik-titik tertentu ya. Iya, bahkan itu bisa mengubah kepribadian kita menjadi baik. Sholat itu, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu bisa membuat kamu tidak keji dan tidak mungkar kepada orang lain, Mbak. Seolah-olah tidak ada hubungannya, Cing. Tapi kan pusat segala sesuatu itu adalah hati. Dan sholat itu membenahi hati kita. Kalau hati kita sudah enak gitu, udah baik, maka keji dan mungkar itu akan jauh. Kita akan jijik melakukan kekejian dan kemungkaran. Gitu. Dengan sholat itu ya? Dengan sholat itu. Tapi untuk mencapai titik tertentu itu harus ada latihannya ya, Bip? Pasti harus ada latihan. Harus ada latihan. Dan latihan paling dasar adalah terus sholat. Continue. Terus sholat. Istiqomah. Jangan, wah nggak dapat nih, ya udah gue berhenti sholat. Nah itu karena nggak dapat berhenti sholat. Banyak lo nggak berhenti aja jadi bajingan, apalagi nggak sholat lo. Nanti kodrat bajingannya lo. Jadi gitu. Nah juga sebenarnya kalau kita baca dalam surat Saba ayat 24 dan 26, Cing, itu ada yang menarik, Cing. Saking Allah ini gak mau mereka terpaksa, dan saking Allah ini maha toleran kepada mereka, Allah sebut begini, katakanlah bahwa kamu, orang-orang musyrik ini, tidak akan dimintai tanggung jawab atas pelanggaran-pelanggaran kami. Jadi kita nih yang muslim, Allah menyebutnya pelanggaran-pelanggaran kami. Lo anggap itu pelanggaran kan? Ya udah. Anggaplah ini pelanggaran, lo gak dimintai pertanggungjawaban kok. Jadi toleranlah kepada kita. Begitu juga sebaliknya, dan kami pun tidak akan dimintai tanggung jawab atas perbuatan-perbuatan kamu. Allah gak sebut pelanggaran. Kamu anggap itu kan perbuatan yang baik. Ya sudah, kami juga gak dimintai pertanggung jawab. Jadi rendah hatinya Allah, meskipun ngomong sama orang-orang ahlul kolab itu, orang kafir musyrik yang gak jelas itu tadi, tetap Allah menghormati mereka dan mendidik mereka untuk toleran. Ya sudah, kamu nganggap kita melanggar nih, kamu kan gak dimintai pertanggungjawaban atas pelanggaran kita, dan kamu nganggap perbuatan kamu itu baik, kita juga silahkan gak dimintai pertanggungjawaban atas kebaikan. Pemilihan katanya pun sangat bijak lah gitu, sangat rendah hati. Padahal gitu. Allah yang maha kuasa benar. Dan berbicara kepada orang yang maha bangsat, orang-orang musyrik yang mempermainkan agama, mempermainkan Tuhan. Kalau lo anggap ini yang gue lakuin pelanggaran, kan lo nggak rugi, kata dia. Lo nggak bakal dimintain tanggung jawab juga. Tapi saat ngomongin tentang perbuatan mereka, nggak nyebut pelanggaran. Perbuatan. Tapi juga nggak nyebut itu perbuatan baik gitu, atau peribadatan. Tapi perbuatan lo nganggep baik, ya silakan. Jadi ujungnya ayat ini itu berbicara secara utuh tentang toleransi, bahkan kepada orang yang seburuk apapun. Orang musyrik yang mau kolab-kolab aja kita masih toleran. Silakan kamu dengan agama kamu, dengan perbuatan kamu, dengan sesuatu yang akan mendapat balasan, saya akan jalani juga sendiri. Maka yang terpenting secara utuh, kalau kita berbicara tentang Al-Quran, Islam ini gak pernah diajarkan punya masalah dengan orang yang tidak memerangi kita. Mau itu musyrik, munafik, kafir, apapun, terserah deh. Selama lo gak ganggu gue gak akan perangi lo, gue akan sangat menghormati lo. Gue akan sangat menghargai lo. Kalau konteks ayat yang ketemu tapi kalau lo ganggu gue secara fisik,
baru kita akan membela diri, bukan mengganggu balik, Jing. Membela diri. Kalau lu mau toleransi, welcome. Karena agama kita memang agama toleran. Tapi kalau lu mau kompromi, sorry bos. Ini nggak ada kompromi kalau urusan agama. Jalani sendiri-sendiri. Karena agama itu soal kesetiaan, ketundukan, kepatuhan, dan ketaatan kepada Allah dengan segala yang diperintahkan. Kalau ya ayat yang bilang kalau ketemu orang kafir maka bunuhlah itu maksudnya? Iya, itu. Nah ini kalau orang nggak tahu asbabun nuzul bahaya. Nanti ketemu Coki Pardede dia bunuh. Hati-hati Cok gitu. Iya. Muslim itu, lagi yang ternyata Muslim. Iya. Aduh. Makanya. Kacau loh ya. Nah itu menunjukkan asbabun nuzulnya. Semua ayat-ayat seperti itu kepada orang-orang kafir, musyrik, munafik yang menyerang kita. Oh, konteksnya itu ya? Iya, yang mau membunuh kita, maka kita membela diri. Iya. Jadi, ya kalau Anda mau bunuh kekafirannya, jangan orangnya. Oke. Bunuh kekafirannya. Kekafirannya itu yang dibunuh. Agar dia bertaubat. Iya, caranya ya itu dengan dakwahi, kasih pilihan, kasih gambaran yang benar bahwa Islam itu seperti mereka ini. menyerang kita pun kita bukan membunuh mereka, tapi membela diri. Yang dimaksud membunuh itu orang-orang tertentu dalam konteks ayat Al-Quran yang memang harus dibunuh karena mereka telah melakukan kekejaman yang melampaui batas. Yang kalau dibiarkan, mereka akan terus semakin memakan korban. Sehingga dihentikan dengan cara membunuh. Dan membunuh itu bentuk kasih sayang agar mereka nggak hanyut lebih besar dalam dosa dan nggak juga mencelakakan lebih banyak orang. Karena sudah nggak mungkin. Iya. Jadi makanya hati-hati memang kemudian dalam membaca Al-Quran, khususnya ayat-ayat yang terkait dengan hubungan kita dengan agama lain, apalagi yang terkait dengan kekerasan. Iya. Walaupun itu ada memang ya, ayat-ayat seperti itu ada. Ada, tapi harus benar-benar dipahami konteksnya. Dan kalau masih belum paham, tinggalkan dulu. Maksudnya jangan berspekulasi. Oh kayaknya begini, kayaknya begini. Anda berspekulasi, kayaknya Anda masuk neraka nanti. Kayaknya kalau main kayaknya. Makanya agama ini bukan kila-makila. Agama ini bukan katanya-katanya. Dia harus berdasarkan dalil, berdasarkan sumber yang jelas. Karena itu, Jing, ini kayaknya satu-satunya konten saya yang saya betul-betul mempersiapkannya dengan serius dan kemudian sampai baca kitab. Karena kalau kita sebelum tag konten ini, sampai sini Habib Pak selalu minta waktu dulu. Terlalu gue ngaji dulu sebentar ya gitu, dilihat memang ternyata memang harus firm apa yang disampaikan benar gitu benar dan bersumber dari kalau benar mungkin enggak ya karena ini penafsiran ya. Namanya penafsiran ini enggak suci, mungkin salah. Tapi minimal dengan sumber yang jelas. Iya. Sumber yang jelas. Iya. Oke, Man, udah berapa menit? 1 jam lebih. Oh, di 1 jam lebih. Oke. Memang semakin lama kayak semakin dikit ayatnya semakin panjang juga. Iya. Semakin panjang juga penjelasannya nih. Iya. Tapi itulah enaknya gitu. Karena dengan kita ngobrol dengan ngaji satu surat, ternyata kalau kita punya sumber yang enak itu bisa menjalar kemana-mana. Bukan menjalar kemana-mana akhirnya bukannya nggak fokus, tapi kita bisa kaitkan dengan kejadian-kejadian sehingga kita mengerti, oh ternyata ini maksudnya seperti sekaligus ini. Dari ini kan disebutnya tadabbur, merenungkan, sekaligus kita belajar mengaitkan ayat ini nih dengan konteks sekarang ini apa. Iya, betul. Nah, insya Allah dengan contoh-contoh itu kita nanti mulai bisa mengaitkan juga dengan contoh-contoh lain yang ada di sekitar kita, yang lebih kontekstual dengan kita. Dan walaupun 1 jam, tapi kan kelar satu ayat. Betul. Satu surat. Iya. Bayangkan kalau 1 jam kelar satu surat dan Anda akhirnya paham, kualitas sholat Anda itu akan bertambah berkali-kali. Banyak yang DM, Bib. DM ke saya gitu. Abis nonton ini ada beberapa pencerahan, ada beberapa ketenangan yang juga didapat. Oh ternyata maksudnya itu. Seperti ini, secara jujur saya baru tahu ini. Ayat ketiga dan kelima ini. Maksudnya itu perbedaannya di mana gitu. Di ayat ketiga dan kelima kan memang secara redaksinya sama, kata perkataannya sama, tapi ada satu perbedaan di ma-nya itu. Di ma-nya. Iya. Padahal ma-nya sama, secara teksnya sama, tapi secara maknanya berbeda. Ya itulah kita pentingnya berdiskusi atau berguru pada orang-orang yang benar-benar mempelajari
dengan sumber-sumber juga yang benar ya. Yang benar, yang jelas, dan nggak hanya dari satu sumber tapi membandingkan. Iya. Yang kata kunci lagi bahwa kompromi itu beda sama toleransi, gitu. Ada beberapa hal yang bisa ditoleransi, tapi ada beberapa hal juga yang tidak bisa berkompromi. Dalam beragama, kita jangan kompromi, apalagi masalah akidah. Iya. Dan bukan berarti kalau tidak berkompromi tidak menghargai dan tidak menghormati. Jalan masing-masing. Ada toleransi. Platformnya masing-masing. Kalau dipaksain nanti error sih. Benar. Ya misalnya orang-orang Android maksa mau download Clubhouse. Nggak bisa. Belum bisa dia. Iya. Iya. Tolong. Anda tahu diri. Tahu diri. Clubhouse itu hanya untuk iOS. Dan jangan merasa insecure, jangan merasa rendah. Iya. Biasa aja, itu soal platform yang berbeda aja. Iya. Cuma belum ada, kan ada Discord juga, bisa di situ. Atau Zoom meeting, Discord itu kayak Clubhouse juga, ngobrol lewat lewat suara doang. Sebenarnya kalau mau Zoom meeting aja matiin videonya, sama itu udah Clubhouse juga itu. Iya benar. Iya, Zoom meeting matiin videonya, Clubhouse lah itu. Iya, oke Bib, terima kasih. Oke, terima kasih Jing. Kita masih menunggu lagi bahasan atau tadabur atau ngaji kita untuk surat-surat berikutnya. Kita episode depan apa rencananya, Man? Apa Bib? Mau yang episode depan? Suratnya? Mungkin Al-Kautsar ya. Al-Kautsar. Inna atau Inna Al-Kautsar. Karena favorit. Nanti saya akan jelaskan munasabah kaitan antara surat ini dengan surat Al-Kautsar, karena ada kaitannya. Dengan dengan Al-Kafirun. Kuliah Al-Kafirun ada kaitannya. Gimana nih? Bahkan Al-Kautsar sebelum kuliah Al-Kafirun ini. Turunnya sebelum? Iya, turunnya sebelum. Oh, oke. Ya. Oke, kalau begitu Bib, terima kasih. Terima kasih, Jing. Udah ngaji bareng kita, memberikan pencerahan, mudah-mudahan juga berguna buat yang nonton acara ini. Kayaknya kalau ini nggak berguna, dia orangnya yang nggak berguna. Iya. Karena ada juga yang dislike. Oh iya. Ada yang dislike 6 gitu. Nggak, tapi kepencet kayaknya. Iya, kepencet. Iya. Iya, nggak sengaja. Dan juga dia juga masuk nerakanya nggak sengaja. Ketendang masuk neraka. Sorry, nggak sengaja. Oke, sekali lagi terima kasih Bib. Iya. Sudah hadir sini, kita bisa ketemu lagi di surat-surat yang berikut. Oh, sama ini Jing, mungkin juga ditegaskan bahwa ini penafsiran. Iya. Jadi saya hanya bercanda, ketendang masuk neraka itu bercanda. Artinya penafsiran itu tidak suci. Bukan berarti kalau Anda nggak setuju pada penafsiran ini, Anda dislike, bukan berarti Anda salah masuk neraka, enggak. Yang nggak boleh itu Anda tidak meyakini Al-Quran. Kalau Al-Quran itu suci. Yang nggak meyakininya maka dia kafir. Tapi kalau tidak meyakini penafsiran, saya nggak setuju, nggak apa-apa. Oke. Terserah. Mungkin yang jelas tapi harus dasarnya ilmu. Jangan saya nggak suka aja. Kenapa? Karena ngelihat mukanya Jing Abdil sama mungkin Habib. itu dislike-nya itu mungkin. Nah, itu baru. Lighting-nya nggak bagus nih, kayak gitu. Ya, kalau makanya, itu baru. Iya, makanya ini kita selalu berusaha mencari set yang pas nih. Ini kita pakai set yang baru. Udah di segala macam, mungkin dislike masalah teknis, bukan masalah isi. Insya Allah. Iya. Oke, kalau gitu insya Allah kita bisa ketemu lagi untuk ngaji dan mentadaburkan surat-surat yang lain di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.